Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Hadis-hadis yang membicarakan tentang hukum-hukum Islam. Kitab ini disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada hadis nomor 31 berkaitan tentang cara pembersihan kencingnya manusia. Ini hadis dari jalurnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita bacakan hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu an qala, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, berkata, Ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi. Datang seorang Arab Badu ke masjidnya Nabi SAW, Masjid An-Nabawi. Kemudian Arab Badu ini kencing di bagian tiang masjid. Fajazarahun nasu, para sahabat yang melihat Arab Badu ini kencing di bagian daripada masjid, ya, atau di bagian samping daripada masjid, langsung mencegah agar dia tersebut menghentikan kencingnya. Panahahumun Nabi SAW, Nabi melarang sahabatnya untuk mencegah Arab Badu tersebut kencing di masjid. Falamma qadha baulahu, ketika Arab Badu ini sudah selesai kencingnya atau hajatnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Nabi memerintahkan ya sahabatnya untuk mengambil seember air, kemudian disiramkan ke air disiramkan di kencing di air seni dari Arab Badu yang kencing di masjid tersebut. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 221, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 284.
sebagaimana yang menjadi pembahasan kita, yaitu 3 pembahasan. Yang pertama, rawi hadal hadis, perawi hadis ini, yaitu Anas bin Malik. Yang kedua, al-mufradat atau kosakata yang ada pada hadis ini, atau penjelasan kosakata yang ada pada hadis ini. Kemudian yang ketiga, pembahasannya adalah ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama tentang rawi hadis ini, Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khujraji. Kunyahnya beliau Abu Hamzah. Beliau ini salah seorang khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik berumur 10 tahun, ibunya yang bernama Sahal bin Milhan al-Ansariyah, yang sering disebut dengan sebutan Ummu Sulaim, membawa Anas bin Malik ke hadapan Nabi SAW, berharap bahwasannya Nabi menjadikan Anas sebagai pembantunya. Bukan apa-apa, ibunya berharap Anas banyak mengambil ilmu din dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menerima tawaran dari ibunya Anas untuk menjadikan Anas bin Malik sebagai khadim beliau, pembantu beliau. Kemudian sebelum keluar dari rumahnya Nabi, Ummu Sulaim, ibunya Anas, meminta kepada Nabi agar Nabi Muhammad SAW mendoakan Anas bin Malik. Nabi SAW bertanya kepada Ummu Sulaim, kepada Sahlah binti Milhan al-Ansariyah, ibunya Anas, apa sih yang engkau inginkan dari Anas ini? Kata Ummu Sulaim, terus terang ya Rasulullah, aku ingin Anas bin Malik menjadi orang yang kaya raya, sekaligus juga banyak anak. Kemudian apa lagi yang engkau inginkan? Aku ingin putraku ini panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian terakhir kata Ummu Sulaim, aku ingin anakku masuk surga, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Didoakan oleh Nabi SAW doa sebagai berikut: Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu wa atil hayatahu fi ta'atika wa ahsin akhlaqahu wa a'malahu wa adkhilhul jannah wa aghfir lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan perbanyaklah anak keturunannya, dan berikanlah keberkahan kepada hartanya Anas bin Malik dan juga anak keturunannya. Kapan harta itu menjadi barakah, menjadi berkah? Ketika kita mendapatkan harta tersebut dari jalur halal dan membelanjakannya pun juga ke jalur yang halal. Kapan anak-anak kita itu menjadi barakah? Ketika anak-anak tersebut tumbuhnya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Kemudian panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Artinya kita boleh berdoa agar kita tersebut dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian perbaiki seluruh akhlak Anas bin Malik, ya Allah, dan perbaiki selalu ibadahnya, amalannya. Karena memang kadang orang kalau sudah menjadi kaya raya, itu kadang lupa kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang biasanya Masya Allah sering hadir ke masjid, melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, sering ikut kajian, sering menghadiri tempat untuk berkumpulnya manusia dalam rangka untuk ta'amuk dan tafakuh fid din, untuk mendukung ibadah dan amalan kepada Allah Jalla wa'ala atau untuk Allah Jalla wa'ala. Kadang lupa. Kemudian perbaiki akhlaknya. Kadang begitu manusia, ketika masih kere,
masih fakir miskin untuk sahib atau bermuamalah kepada manusia, kadang tidak ada pilihan, dalam artian yang penting itu orang baik, gak peduli statusnya kaya wala miskin, yang penting dia baik. Tapi ketika status sosial itu dinaikkan oleh Allah Jalla wa'ala derajatnya, kadang ketika bermuamalah dia pilih-pilih. Kadang grupnya kita lihat teman-temannya adalah orang yang sejenis dengan dia, dan lebih condong kepada apa? Melecehkan orang fakir dan miskin. Makanya salah satu wasiatnya Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ada 9 wasiat. Salah satunya adalah yaitu cinta kepada orang-orang fakir miskin dan dekat dengan mereka. Kita cinta kepada orang-orang fakir miskin, kadang untuk dekat, bermuamalah, apalagi kumpul barang, itu berat kadang. Di sini Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, disuruh oleh Nabi SAW untuk dekat, untuk cinta kepada orang-orang fakir miskin, sekaligus juga dekat dengan mereka. Nah, ketika menjadi kaya, kadang akhlak itu berubah, menjauh dari orang-orang fakir dan miskin. Ya. Kemudian ampuni dosa-dosanya. Jika sekiranya ada khilaf dalam memperoleh harta, dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anak, dalam bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada manusia. Wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, doanya Nabi. Kemudian Anas juga berdoa yang seperti ini juga. Allah takdirkan Anas bin Malik radhiyallahu an menjadi orang yang kaya raya. Bahkan kekayaannya tersebut sama seperti sahabat-sahabat yang kaya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya. Untuk anak, Masya Allah, mungkin antum tidak mendapatkan orang sebagaimana Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik itu memiliki anak. Ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 82. Ya, 82 anak, 80-nya anak laki-laki, 2 anak perempuan. Untuk cucu 115. Berkah banget tuh. Masya Allah. Kita hatta istri 4 mungkin gak seperti itu anaknya. Wallahu a'lam ya. Tapi mungkin ada. Saya pernah mendapatkan ada orang punya anak 30. 31 tepatnya. Setelah itu gak dapat lagi tuh, gak ketemu. Ada 15, ada 10. Apalagi ya kid zaman now ya kan, anak-anak zaman sekarang, dua aja ya, apalagi perempuannya. Cukup ya, jangan pakai hamil lagi deh. Suaminya bilang, berarti aku buka pos baru ya. Oh nggak bisa, pos baru jangan harap bisa lihat anak lagi. Subhanallah, tuh anaknya jadi peluru buat dia. Subhanallah, nggak berani. Nah tapi kadang minta pembatasan begitu. Nah seharusnya selama masih subur, selama ya kita katakan masih ya Allah Jalla wa'ala memberikan kesempatan untuk mendapatkan rezeki anak, bismillah, jangan ditahan-tahan. Kemudian Anas bin Malik panjang umur. Ada yang mengatakan dia meninggal dunia umur 91 tahun, ada yang mengatakan 93, ada yang mengatakan 107. Luar biasa panjang umur. Kita belum tentu sampai seumur itu. Nah kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang mumpuni dengan keilmuan. Banyak hadis itu dari jalurnya beliau. Bahkan beliau itu urutan yang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu an dan setelah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ya saking panjang umur ya, itu termasuk kalangan sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Ada 2 orang sahabat Nabi yang paling akhiran meninggal dunia itu.
Pertama Anas bin Malik, yang kedua adalah Muaz bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Ini termasuk akhiran meninggal dunia. Bahkan ketika Anas bin Malik berada di Syam, kata Imam Abu Hanifah, aku tuh melihat dia, ketemu dengan Anas bin Malik. Artinya di kajian seperti ini, Anas ngasih kajian di Masjid Syam, kata Abu Hanifah, aku bertemu tuh, melihat. Nah bisa jadi Abu Hanifah itu apa? Kalau dia memang betul ketemu dengan siapa? Dengan Anas bin Malik, beliau tuh masuk tabi'in. Ya. Dan Anas bin Malik ini kan meninggal pada tahun 90 Hijriyah. Ya, di Basrah. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ahli tarikh atau sejarah. Naam, itulah sosok sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, di antara hadis dari jalur sahabat yang mulia adalah hadis yang kita bacakan tadi. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu syarhu al-fadhihi, syarah atau penjelasan dari kosakata atau lafaz atau redaksi hadis ini. Mufradat lah kalau kita katakan kosakata yang ada pada hadis ini. Yang pertama a'rabiyun. A'rabiyun itu maksudnya al-muradu bihi al-badawi alladhi yaskunu al-badiyah. Ya, Arab Badu yang tinggalnya itu di pedalaman atau di pegunungan. Ya, itu disebutnya apa? Dalam bahasa Arab a'rabiyun atau badui. Naam. Kemudian fi ta'ifatil masjid, ini Arab Badu kencing di samping masjid. Ada yang mengatakan satu riwayat percis di tiang masjidnya, berada di samping dari bagian masjid. Masjid ya itu adalah limaudhi'is sujud, tempat sujudnya kita, maksudnya tempat sholat. Ada yang membacanya masjid tersebut wa yajuzu fathul jim, jadi masjid. Kalau diartikan, kalau pakai bahasa masjid itu bukan masjid, artinya limaudhu'il jab'ah, sebagai tempat letaknya jidat ini. Dua-duanya benar ya, masjid ya, tapi makrufnya kita kan masjidun, artinya tempat sujud, maksudnya tempat kita melaksanakan ibadah salat. Naam. Jazarahun nas ay naharuhu bisyiddatin wasahu bihi. Jadi lagi kencing di pojokan masjid, sahabat lihat, teriak langsung. Menahan, jangan kencing di situ ya. Itu bahasa kita itu namanya jazarun dalam bahasa Arab. Ya, sambil teriak. Jadi melarang sambil teriak, berhenti kencingnya. Rasulullah melihat yang demikian, udah kali, biarin dia kencing. Nanti kita sebutkan kenapa Rasulullah melarang itu. Padahal di masjid loh. Di masjid ini tempat yang mulia, enggak boleh buang air kecil, buang air besar di masjid. Rasulullah melarang sahabat untuk menegur itu sahabat Badu tadi yang kencing itu bukan apa-apa, ada maslahatnya, dan bukan berarti Rasulullah mengizinkan kita kencing atau buang air besar di masjid. Enggak. Ada tujuannya. Nanti kita akan jelaskan pada pembahasan yang ketiga. Nah, itu yang disebut dengan jazarun nas. Jadi melarang sambil mengucapkan teriakan. Kayak kita melihat ada orang yang salah, jangan, sambil teriak begitu. Nah, bidhanubi min ma, Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat yang lain untuk mengambilkan seember air. Dhanub itu artinya ya ad-dalul azim, ember yang besar. Ya, wala yusamma dhanuban hatta yakunu muli'a ma'an. Tidak dikatakan itu dhanub ya kecuali kalau sudah penuh airnya. Jadi ada embernya besar, penuh airnya, dikatakan itu sebagai apa? Dhanuban min ma'in. Ya, dhanubun min ma'in. Naam. Kemudian fa uhriqa alaihi. Uhriqa artinya subba alaihi. Rasulullah SAW menyiramkan air ya ke tempat si Arab Badu tadi kencing. Kencingnya kan di pojokan daripada masjid. Rasulullah sendiri yang menyiram. Rasulullah sendiri yang apa? Membersihkan. Wujud tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah kan pemimpin, bisa saja beliau itu menyuruh sahabatnya kan? Tapi Rasulullah enggak gengsi. Rasulullah tawadhu banget.
minta ambilkan seember air, Rasulullah sendiri yang menyiramkan air tersebut ke bekas atau ke tempat kencingnya Arab Badu yang ada di dalam masjid tadi itu. Naam. Taib. Pembahasan yang ketiga dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, wujubul inayati bil masajidi wa ihtiramiha wa tanzihiha minal bauli wal azrati wa sairil akdar. Wajib kita tersebut menjaga masjid, ya, dan memuliakan masjid tersebut dan membersihkan masjid tersebut dari kencing, dari kotoran manusia atau dari apapun kotorannya, termasuk kotoran binatang sekalipun. Ya, jangan sampai kita melihat nih di dalam masjid ada kotoran, kita biarkan. Kita bukan petugasnya, tapi kita bisa membersihkan itu, bersihkan. Kalau sekiranya kita tidak bisa untuk membersihkan, kita bisa minta bantuan, ya, marbut atau juga ya cleaning service yang ada di masjid ini. Yang jelas masjid itu harus bersih dari berbagai macam kotoran, apalagi itu najis. Naam. Wa hadza yu'khadhu min jazarin nasi li hadzal a'rabi wa mubadaratuhum ilal inkari alaihi. Dan ini bisa kita ambil ilmunya dari sahabat tadi yang mencegah Arab Badu untuk kencing di masjid. Karena pemahaman sahabat nggak boleh kencing di masjid, nggak boleh buang kotoran di masjid, dan itu hukumnya. Makanya para sahabat tadi segera mengingkari perbuatan Arab Badu yang kencing di dalam masjid. Kalau bukan karena terlarang buang kotoran di masjid, ya, kalau bukan karena terlarang kencing di masjid atau buang air besar di masjid, tidak mungkinlah sahabat tersebut mengingkari perbuatan Arab Badu yang kencing di masjid tersebut. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk menjaga kebersihan di masjid ini, termasuk pas waktu iktikaf itu. Iktikaf itu, antum iktikaf Masya Allah, amalan sunnah, apalagi di 10 hari yang terakhir Ramadan. Cuma tetap kebersihan masjid itu kita wajib jaga. Ya, termasuk juga kondisi tempat tidur kita ketika tidurnya kita di dalam masjid itu. Tempat iktikaf kita di dalam masjid, kita jaga kebersihannya. Bagaimanapun ini masjid, harus kita hilangkan berkaitan dengan kotoran, termasuk hal-hal yang bau. Termasuk antumnya sendiri. Kalau bisa, kalau iktikaf tuh mandi. Jangan 10 hari enggak mandi. Baunya menyengat. Kita kan ikut hadir ke masjid ini berjamaah, salat bersama antum. Kita pikir kita yang belum mandi. Enggak, perasaan mandi. Pakai minyak wangi lagi kita ke masjid. Ternyata sahib kita yang iktikaf 10 hari yang tidak mandi-mandi tadi. Jangan, antum mengamalkan sunnah, tapi Masya Allah sekaligus melakukan perbuatan dosa dengan terganggunya orang ketika sholat di dalam masjid, dikarenakan antum tidak mandi selama iktikaf. Ini misalnya. Dan banyak kan kejadian-kejadian itu kita lihat. Makan di masjid boleh, nggak ada masalah. Cuma selesai makan tolong bersihkan. Minum di masjid oke, boleh. Tapi setelah antum minum, ya kotaknya itu atau tempatnya itu tolong dibuang di tempat sampah. Jangan dibiarkan berceceran. Ya, seperti kita nggak paham untuk menjaga masjid ini. Wajib menjaga kebersihan masjid, wajib untuk membersihkan masjid, wajib kita memuliakan masjid dengan ya menjauhkan kotoran-kotoran apalagi najis ya yang ada di masjid tersebut. Kita bersihkan. Yang kedua dari hadis ini, ilmu yang kita bisa dapatkan, annal arda idza asabatha najasatun fa innaha tutahhiru bisabbil ma'i 'alal makanin najsi biduni tikrarin. Sawa'un akanatil ardu rahutan aw salbatan wa syartu taharatiha an tazula ainu an-najasati. Bahwasannya tanah ini
apabila terkena najis, maka wajib tanah yang terkena najis tersebut dibersihkan dengan cara menyiramkan air ke tanah yang terkena najis tadi itu. Seperti ya kencing tadi menempel di tanah. Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk membawakan seember air. Setelah itu beliau siram tuh 1 kali siraman saja ke tanah di tempat yang dimana Arab Badu tadi kencing di situ, dan kebetulan di dalam masjid. 1 kali siraman saja, kalau itu langsung tanah. Beda kalau kita kan ya ada semen atau ada tehal seperti ini, keramik seperti ini. Kita siramkan juga air ke tempat najis tadi yang menempel di tehal atau di keramik masjid ini. Kemudian kita ambil alat pel untuk kita pel, ya kan? Supaya hilang itu najis dan sempurna bersihnya. Seperti itu. Tapi kalau langsung tanah misalnya ada yang kencing, ada anak misalnya kencing di depan masjid ini. Kebetulan di depan masjid itu kadang dijadikan juga tempat sholat, terutama di hari Jumat. Nah kita yang melihat, kita ambil air tuh, langsung kita siramkan ke tempat si anak tadi atau di tanah di mana anak tersebut kencing di situ. 1 kali siraman saja, biduni tikrarin, tanpa harus mengulangnya beberapa kali. Ya, sudah bersih dan sudah suci. Baik tanah tersebut lembek, lunak, bisa dipegang-pegang ya, tanah seperti tanah liat misalnya, atau solbah, artinya keras, ya tanah tersebut. Ya, syaratnya yang paling penting sucinya itu tempat dan hilang ya benda najisnya tersebut. Nah kalau misalnya kotoran kucing, itu kan najis. Dia buang air besar di dalam masjid ini. Ya kita ambillah serok gitu. Kita ini dulu masukkan tuh kotoran yang berwujudkan, kotorannya kucing itu. Kita masukkan, kita buang ke tong sampah. Kemudian setelah itu kita lap deh, kita siramkan air dulu di tempat kucing yang buang air besar tadi. Kemudian kita ambil alat pel, kita pel, sudah suci, bersih. Kalau sajadah atau karpet yang terkena kencing misalnya, ya kencingnya kucing misalnya ya, pendapat yang rajih kencingnya kucing itu adalah najis, ya karena kucing itu binatang yang haram dimakan dagingnya. Jadi pendapat yang rajih kencingnya kucing itu adalah najis. Meskipun saya tahu ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah itu. Misalnya menempel di karpet, kita ambil air dulu. Kita siram tuh ke karpet tersebut atau ke sejadah tadi. Kemudian nanti tinggal dilap, dibersihkan. Basah Ustadz, takut ada baunya nanti. Kita jemur. Seperti itu. Dan kalau sudah kita siram, sudah kita lap, sudah kita jemur, sudah bersih. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang ketiga, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, wujubul mubadarati bitathhiril masajidi minan najasah idza hasalat fiha. Wajib bersegera untuk membersihkan masjid apabila masjid itu lantainya misalnya terkena najis atau terkena kotoran. Segera kita bersihkan. Dalilnya Ustaz, tadi ketika ada Arab Badu tadi kencing di dalam masjid atau di samping masjid, di bagian daripada masjid, Rasulullah SAW ketika melihat dia sudah selesai melakukan hajat kecilnya ini atau buang air kecil ini, Rasulullah segera memerintahkan sahabat untuk mengambil seember air. Kemudian langsung Rasulullah siramkan itu air di tempat si Arab Badu ini kencing di situ untuk dibersihkan sesegera. Nah, kemudian yang keempat dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah wujubur rifqi bil jahil fi ta'lim. Wajib kita berlemah lembut kepada orang jahil, orang yang tidak paham di dalam masalah mengajarkan din, ilmu agama ini. Arab Badu tadi kencing di masjid, bukan apa-apa, dia nggak ngerti, nggak paham. Kencing di masjid itu tidak boleh.
Ya, nggak ngerti. Dipikir dia ya tempat biasa sebagaimana di rumahnya dia. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika melihat tadi sahabat ya mencegah kan, dilarang, biarkan. Dia nggak ngerti, dia nggak paham. Nah, mencegahnya Nabi SAW, ya Rasulullah mencegah para sahabat agar jangan sampai menghentikan dia kencing tersebut, tidak lain adalah bagian daripada sikap lembutnya Nabi SAW kepada orang yang tidak paham, orang yang jahil tentang masalah ini. Bukan berarti Rasulullah SAW membolehkan kencing di masjid, enggak. Karena yang dihadapi itu orang jahil. Makanya kan kadang kalau kita berhadapan dengan orang jahil, antum sih sering taklim. Kalau orang jahil pertanyaannya macam-macam. Kadang pertanyaan yang kadang membuat emosi. Nah, makanya ada ustadz yang gak kuat kadang, ngomel-ngomel, marah-marah. Kita bilang, ya Allah, khalas, ya ammu, atau bapak, nanti pak ya, insya Allah. Ya kita akan jawab insya Allah setelah kajian. Tetap aja dipaksa kita. Saya ingin jawabannya sekarang ustadz. Pak, udah isya pak, nanti insya Allah setelah sholat isya bapak datang lagi berduaan. Jangan, ini pertanyaan bapak perlu jawaban khusus. Enggak ngotot juga, jahil, enggak ngerti. Nah kadang juga perbuatannya kan, dia nggak tahu ada tulisan jangan merokok di area Masjid Al-Fatah. Tahu dia main masuk merokok. Ada sebagian pengurus misalnya, pak nggak baca tuh, itu kan kasar ya. Artinya, oh iya, ketakutan mungkin. Tapi kalau kita nggak paham nih, nggak ngerti, kita pak maaf. Ini area masjid, tuh ada tulisan, ya, mamnu'u tadkhin, no smoking, dilarang. Oh iya maaf, aku nggak tahu, ya kan? Daripada kita kadang teriak, lu nggak baca ya? Nih tulisan nih, tahu nggak? Kan kasar jadinya. Akhirnya orang sengajain. Nah tadi kan di ujungnya itu ada hadis lain, ya dari riwayat dari para imam yang lain menyebutkan setelah selesai itu Nabi berduaan nih ngomong, ada masjid ini nggak pantas untuk buang air kecil di sini. Ini masjid pantasnya untuk sholat, untuk berzikir, untuk baca Quran. Adem tuh Arab Badu, langsung dia berhadapan dengan sahabat-sahabat yang lain itu yang mencegah dia tadi untuk kencing di masjid itu, mengatakan, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham man ghairana wala tarham ghairana. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku dan kepada Muhammad. Tolong jangan engkau kasihkan rahmatmu dan kasih sayangmu kepada selain kami berdua. Subhanallah. Sengaja kan? Kalau ini orang nggak tahu diri kan mungkin, tapi sahabat sabar, masya Allah menghadapi. Nggak paham, orang jahil nggak ngerti. Seperti itu. Makanya kalau kita berhadapan dengan orang yang nggak ngerti itu, jangan bengis. Misalnya kita naik taksi. Kebetulan sopir taksi kan kadang dia pikir tuh penumpang semuanya senang dengan musik. Bukan begitu? Ya, kita kan kebetulan tahu hukum musik haram. Kita masuk. Kita langsung, Pak matiin nggak musiknya? Kan gak bagus kalau begitu. Kalau bilang, Pak maaf Pak, bisa dimatiin gak musiknya? Oh bisa, kan enak. Teknisnya aja itu gitu loh, caranya aja. Kadang cara salah dalam berdakwah mengakibatkan dakwah itu ditolak. Tapi kalau kita caranya benar, penuh dengan kelembutan kepada orang yang awam, kepada orang yang jahil, pastilah dakwah kita diterima. Subhanallah. Ada teman, ada ibu-ibu rupanya ke suatu tempat lah. Ya, minyak wanginya luar biasa. Bu, gak boleh loh bu begitu. Apanya yang gak boleh? Pakai minyak wangi yang begini nih. Pelacur tahu bu, dianggap berzina loh. Gak mana? Gue bukan pelacur ya. Hati-hati mulut lu ya, kan begitu kadang. Akhirnya jadi masalah, bukannya mau menyampaikan ilmu,
Bukannya untuk menyampaikan nasihat supaya diterima, tapi yang ada menjadi musuh. Nah itu yang kadang. Terutama kan, subhanallah, berkaitan dengan ya anak-anak muda. Kadang kita wajari, oh dia keras banget ya. Ya anak muda bu, maklumin aja bu, maklumin aja pak. Nanti insya Allah dia akan sadar sendiri cara penyampaian yang baik. Seperti itu. Nah jadi beda kalau orang sudah tahu ilmu. Kita wajar bersikap keras, tahu ilmu. Seperti Rasulullah SAW ketika melihat Mu'adz bin Jabal itu kepanjangan membaca ayat pada saat sholat Isya. Ya, itu surah Al-Baqarah yang dibaca. Satu riwayat bahasanya itu sholat maghrib. Wallahu a'lam, tapi yang paling banyak riwayat menerangkan itu sholat Isya. Itu Mu'adz baca surah Al-Baqarah. Ada yang gak kuat, akhirnya memisahkan diri. Sholat sendirian. Dia nih sholat sudah sama Mu'adz, melihat Mu'adz baca Al-Baqarah itu, dia mundur teratur. Sholat sendirian. Selesai dia sendirian. Akhirnya ada yang mundur. Tuh si fulan katanya, mengundurkan diri dari jamaahmu. Ada yang menyeletuk satu lagi, kan biasa murid begitu. Nafaqah fulan, memang dia munafik, biasa begitu. Ini orang yang dituduh tadi itu gak senang hati. Dia lapor sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, ana dituduh munafik. Demi Allah enggak. Ana itu melihat Mu'adz bin Jabal kepanjangan. Ana gak kuat kaki. Gak kuat. Akhirnya ana meneruskan sholat sendirian. Tidak ikut berjamaah. Dengan siapa? Dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz yang dipanggil. Ditegur oleh Nabi. Keras Nabi menegur. Afattanun anta ya Mu'adz? Inti bikin fitnah buat kaummu sendiri. Nah itu kan keras. Karena Mu'adz sudah paham, ngerti. Beda kalau yang gak paham, kan seperti itu. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari ketika menyebutkan Bilal bin Rabah. Abu Dzar kan orang yang paling pertama masuk Islam. Termasuk yang awalin masuk Islam. Abu Dzar cuma ngomong. Ya Ibnu Sauda, anak orang hitam, sini loh. Gitu. Rasulullah yang marah. Inti mau kembali kepada kekufuran lagi ya Abu Dzar. Minta maaf sama Bilal. Memang Bilal hitam, anak orang hitam. Disebut begitu kan gak layak. Harusnya kan Abu Dzar ngerti, gak boleh. Ngerti. Kemudian Rasulullah kencang negurnya dengan Abu Dzar. Sampai Abu Dzar itu gak enak hati. Dia merebahkan tubuhnya ke pasir atau ke tanah. Ya Bilal, injak aku sebagai wujud minta maafnya aku kepada engkau. Nah ini kan beda, kayak antum sudah lama mengaji, wajar dong nih anak, ustadz tuh tahu antum tuh siapa, si ini di depan itu. Tapi kelakuan kok masih kayak orang baru mengaji, wajar ustadz yang ngomel sama antum sudah lama ngaji, masa nggak paham hukum kan misalnya kan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, yang kelima, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah al-hadisu dalilun ala qaidah al-fiqhiyah al-azimah. Hadis ini menunjukkan ada satu kaidah fiqhiyah yang sangat luar biasa. Apa itu? Idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma daran birtikabi akhaffuhuma. Naam. Jika atau apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, ada dua kerusakan, ini bertentangan, ya, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadah atau kerusakan yang lebih besar dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan, birtikabi akhafihima. Ya, tadi kencing di masjid boleh enggak? Enggak boleh. Itu kan kerusakan. Kemudian mencegah orang kencing ini. Jangan kencing ya. Dia sudah kencing nih, sudah kencing ini. Dia, enggak boleh. Mafsadah juga enggak? Mafsadah. Yang lebih berat kerusakannya yang mana? Mencegah orang yang sudah kencing, ini sudah on the way kencing nih. Atau
Ya, yang pertama tadi, kencing di masjid kan kerusakan juga. Cuma yang lebih besar kerusakannya ketika orang sudah kencing, sudah on the way kencing itu, kita cegah, itu lebih berbahaya lagi. Ya, itu yang disebut dengan apa? Istilah yang lain daf'u a'dhamud dararaini birtikabi akhaffihima, ya. Bahwasannya mencegah yang lebih besar mudaratnya itu dengan cara mengambil yang lebih ringan kerusakannya. Sudahlah dia sudah kencing di masjid, kita cegah kerusakannya lebih juga. Kenapa? Akibat dari kita cegah nih, maaf, orang kalau lagi asyik kencing kita cegah, akhirnya nggak jadi, baru sedikit nih, tinggal banyak tersisa. Jadi penyakit nggak? Jadi penyakit. Ya, tadarru apa? Artinya tadarru hadar rajul biqat'i baulihi wa ihtibasihi. Ya kan? Jadi penyakit. Yang kedua, karena kita mencegah dia sudah kencing nih, bisa jadi najisnya tadi itu mengenai pakaiannya dia atau badannya dia, terutama kakinya dia. Harusnya kencingnya cuma ada satu tempat, percikan kencingnya kemana-mana. Bisa ke lantai yang lain, bisa juga ke badan dia atau ke pakaian dia. Yang ketiga, subhanallah, kencing di masjid nggak boleh, tapi orang sudah kencing nih, dicegah, dihentikan. Jangan-jangan bisa jadi dia kaget, terbuka auratnya, kelihatan induk auratnya. Kan kesian juga, kelihatan induk auratnya. Kemudian yang terakhir, ya, annahu yuaddi ila talawusi akbari masahah minal masajid, yang tadinya cuma satu tempat saja nih, misalnya di sini, cuma sini aja nih, akibat dicegah tadi tuh kencing kemana-mana, tidak hanya sekedar tempat itu, tempat yang lain juga kena. Nah, maka di sini kita katakan bahwasannya kalau misalnya ada dua kerusakan, dua-duanya kerusakan, mafsadah, ya. Yang satu kita katakan kencing di masjid nggak boleh. Mencegah orang nih dari perbuatan sudah kencing tadi itu juga tidak boleh. Kerusakan juga akan terjadi. Maka kita mengambil kerusakan yang lebih ringan, yaitu biarin deh sudah kencing. Makanya Rasul biarin dia. Tapi tolong ya ambilkan air. Sudah selesai, Rasulullah siram. Kan lebih gampang. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Kita sambung setelah adzan Isya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baik, kita lanjut sedikit. Nah, kaidah yang tadi yang saya bacakan, ya, itu bersesuaian, banyak kaidahnya ya, yang hampir mirip. Sebagian ulama mengatakan kaidahnya seperti ini: ad-darul asyad yuzalu bidaril akhaf. Mudarat yang lebih berat harus dihilangkan dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kaidah yang lain, yakhtaru akhafud dararain. Yang harus dipilih adalah mudarat yang lebih ringan kalau bertemu dua mafsadah atau dua kerusakan. Disebutkan di dalam komentar yang lain, tahtamilu akhafful mafsadataini lidaf'i a'dhamihima. Mafsadah yang lebih ringan harus dijalani untuk menolak mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Ada contoh-contohnya, kita katakan para ulama mencontohkan berbagai macam hal. Sebagaimana misalnya, ya, berkaitan dengan seseorang yang sholat, dia kebetulan gak punya pakaian, ya, kalau dia mampu berdiri, tapi kalau dia berdiri sholatnya, auratnya kelihatan. Auratnya apa? Kelihatan. Tapi bila dia duduk, auratnya bisa ditutupi. Maka pada saat kondisi itu dia kuat nih, mampu berdiri. Tapi kalau berdiri, auratnya kelihatan. Tapi kalau duduk, auratnya tidak. Pilihan yang mana? Pilihannya duduk. Padahal kita tahu asal mula hukum sholat, terutama sholat wajib, itu ya termasuk hukum sholat, kalau dia mampu dan kuat secara fisik, dia wajib berdiri. Tapi berhubung mengakibatkan auratnya kelihatan, maka dia tersebut sholatnya dalam kondisi apa? Duduk, seperti itu. Nah, karena mafsadah tidak berdiri lebih ringan daripada mafsadah tidak menutup aurat dalam sholat, ya kan?
Dia tidak berdiri, itu mafsadah, padahal dia kuat secara fisik. Itu kerusakan, bisa mengganggu sholat. Tapi lebih rusak lagi, kalau dia berdiri kan kelihatan auratnya. Maka sebab itu pilihannya apa? Duduk, seperti itu. Seperti misalnya, ya, sekarang ini kita tahu kan masalah PCR itu, yang swab itu. Oh mahal nih buat masyarakat, bukan begitu? Nah di sini hukumah pemerintah itu boleh nggak membatasi, ya, dengan harga jual, membatasi harga jual. Ini kan merugikan buat siapa? Bisnismen, ya, atau pedagang, bukan begitu? Tapi pemerintah menentukan harganya 200.000 ya, harganya 100.000 ya, harganya 900 saja. Boleh yang demikian, tidak mengapa. Ya, kita katakan pada asalnya kan dilarang pembatasan tersebut, tapi dikarenakan itu bisa mencelakakan masyarakat umum karena ketidakmampuan dia untuk beli, maka hal itu dibolehkan yang demikian. Ya, hal itu menjadi boleh karena mudaratnya mahalnya harga yang harus dialami oleh masyarakat atau oleh rakyat secara umumnya lebih besar itu. Kalau masyarakat ini nggak bisa beli, itu kan mafsadahnya, kerusakannya lebih besar. Ya, ini kan cuma khusus pedagang doang yang rugi kan seperti itu. Contoh lagi, ya, berkaitan tentang masalah kita kan merusak rumah orang kan nggak boleh. Qadarullah, ini rumah rapat-rapat di gang, ada kebakaran, sudah rumah 1, rumah 2. Nih setelahnya itu ada rumah kita, ada rumah teman kita. Nah setelah rumah yang kedua tersebut kan ada rumah yang ketiga. Kita memutuskan sesuatu hal supaya apinya tidak menjalar ke rumah yang ketiga tersebut. Kita hancurkan bagian temboknya, kita hancurkan. Padahal asal mula hukum menghancurkan rumah orang boleh enggak? Tidak boleh, karena ini ada mafsadah ini. Mafsadahnya kalau kita enggak hancurkan, kita enggak putus tuh temboknya dia, itu akibatnya api menjalar dan seluruhnya bisa terbakar tuh rumah di situ. Padahal di situ ada 10 rumah misalnya. Nah, ini kan mafsadahnya yang lebih berat yang mana? Terbakar seluruhnya rumah, 10 rumah, ataukah cuma 2 rumah saja? 2 rumah saja, tapi yang 1 rumah dikorbankan untuk memutus rantai kebakaran tadi itu. Seperti itu kira-kira. Dan banyak ya contoh-contoh yang lain berkaitan tentang masalah itu, ya. Terutama masalah pemilu kan, seperti itu. Pilih apa enggak pilih, Ustaz? Kan sering ditanya. Tapi berhubung sekarang bukan zaman pilkada atau pilpres, nanti aja jawabannya ya, daripada fitnah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jangan antum pakai tanya deh. Belum ada pilkada, belum pilpres. Nanti kalau ada pilpres, pilkada baru nanya. Taib. Nah, itu kaidahnya ada di sini nanti. Taib, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Berarti alhamdulillah. Naam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.